Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dalam video Pak B. Jadi Pak B kali ini akan membahas salah satu materi yang akan dibahas atau dipelajari di kelas 10. Materi biologi yang akan dipelajari di kelas 10 sesuai dengan capaian pembelajaran, yaitu tentang materi virus. Walaupun dalam capaian pembelajaran dikatakan bahwa pada akhir fase E itu murid dapat mendeskripsikan peranan virus dalam kehidupan. Tapi dalam video kali ini Pak B akan membahas sejarah penemuan virus. Walaupun murid hanya dituntut sampai mendapat mendeskripsikan peranan virus dalam kehidupan, menurut Pak B mengetahui sejarah penemuan virus juga penting. Jadi kalau Bapak Ibu mengajarkan ini, mungkin ini bisa menjadi salah satu stimulus atau rangsangan sehingga murid dapat tertarik untuk belajar tentang virus. Oke. Untuk referensi banyak bisa Bapak Ibu temukan atau bisa Bapak Ibu cari dari Google juga ada. Tapi Pak B kali ini memakai referensi dari bacaan buku pendukung yang udah lama Pak B sering pakai, yaitu dari buku pendukung terbitan Erlangga yang ditulis oleh Ibu Irna Ningtyas. Jadi dalam bukunya itu, dalam materi virus itu diawali dengan sejarah penemuan virus. Jadi sejarah penemuan virus itu dalam dalam bukunya itu dituliskan diawali pada tahun 1883. Itu diteliti oleh salah seorang ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer. Jadi si Adolf Meyer ini meneliti tanaman tembakau. Jadi tanaman tembakau yang diteliti Adolf Meyer ini adalah tanaman tembakau yang terserang penyakit di mana daunnya mengalami bercak-bercak, bercak-bercak kecoklatan gitu, kuning-kuning coklat gitu kan. Sehingga si Adolf Meyer ini mencoba menelitinya dengan mengambil getah dari tanaman yang sakit tadi, tanaman yang tembakau yang sakit tadi disebut dengan penyakit mozaik. Jadi tanaman tembakau yang terkena penyakit mozaik itu diambil getahnya, terus disemprotkan getah tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Ya kan? Ternyata apa yang terjadi? Ternyata tanaman yang sehat itu sakit. Jadi di sini dia menyimpulkan ada patogen atau ada penyebab penyakitnya nih. Pada zaman itu sudah ditemukan mikroskop. Jadi si Adolf Meyer melihat di bawah mikroskop, ternyata tidak ditemukan apapun. Jadi dia menyimpulkan bahwa ini patogen ini ukurannya sangat kecil, lebih kecil daripada bakteri, sehingga tidak bisa melihat dengan mikroskop biasa. Terus penelitian ini dilanjutkan atau diteliti lagi pada tahun 1892 oleh ilmuwan Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky. Jadi Dmitri Ivanovsky ini sama juga meneliti getah dari tanaman tembakau yang terserang penyakit mozaik atau yang daunnya bercak-bercak tadi. Cuman si Dmitri Ivanovsky ini ditambah perlakuannya, yaitu getahnya tidak langsung disiramkan, tapi getahnya disaring dulu, Getahnya disaring dengan menggunakan penyaring bakteri. Jadi kalaupun ini penyebabnya bakteri, maka si bakteri tidak akan lepas atau tidak akan lolos dari saringan bakteri tersebut. Harapan seperti itu. Jadi getahnya disaring dulu sebelum disemprotkan ke tanaman sehat. Jadi lakukanlah seperti itu. Getah tanaman yang sakit diekstrak, terus disaring dengan saringan penyaring bakteri. Dari saringan itu disemprotkan ke tanaman yang sehat. Dan apa yang terjadi? Ternyata tanaman yang sehat tetap sakit. Lakukan sekali lagi, tetap sakit. Jadi si Dmitri Ivanovsky ini menyimpulkan bahwa ini penyebabnya ini adalah memang sesuatu yang lebih kecil dari bakteri patogen biasa. Lebih kecil dari patogen biasa. Terus penelitian ini lanjut lagi karena bisa lolos dari saringan kan. Terus dilanjutkan lagi penelitian ini di tahun 1897 oleh ilmuwan botani atau ahli botani dari Belanda, namanya Martinus Beijering. Jadi dari Belanda. Jadi Martinus Beijering ini sama perlakuannya, si getah tanaman yang sakit, tanaman tembakau yang sakit,
diekstrak dan disaring juga dengan penyaring bakteri. Cuman ada tambahan pelakuan di mana nanti getah dari tanaman pertama yang sudah diekstrak dan disaring disemput pada tanaman yang kedua. Untuk percobaan yang ketiga bukan pakai tanaman yang pertama lagi, tapi menggunakan tanaman yang kedua. Jadi ada pemindahan. Nanti tanaman yang ketiga menggunakan ekstrak pada tanaman yang perlakuan kedua. Tanaman yang ketiga yang untuk digunakan pada tanaman yang keempat. Dengan harapan jika itu dari bakteri, maka kemampuan patogennya akan menurun. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kemampuan patogennya tetap sama, tidak ada menurun. Kemudian materi penjaring coba untuk mengembangbiakkan patogen ini atau penyebab penyakit ini di cawan Petri yang berisi nutrisi untuk mengembangbiakkan bakteri. Ternyata yang terjadi adalah tidak berkembang. Kemudian dia mencoba mengaktifkan dengan menggunakan alkohol. Kalau bakteri kan pasti dia tidak aktif atau dia mati. Ternyata tidak berhasil. Sehingga dia menyimpulkan bahwa ini bukan bakteri tapi partikel, satu partikel. Sehingga dia memberi nama dengan nama virus lolos saringan atau filtrable virus. Penelitian ini terus berlanjut sampai tahun 1935, dilakukan oleh seorang ilmuwan Amerika bernama Wendell Stanley. Jadi dia sampai bisa mengkristalkan virus tersebut. Virus dari tanaman tembakau dikristalkannya, diberi nama dengan tobacco mosaic virus. Jadi itulah awal mulanya sampai bertemulah barang tu, virus tu. Jadi virus pertama itu ditemukan adalah virus TMV atau tobacco mosaic virus. Penemuan pengkristalan virus ini sangat menarik para ilmuwan, tapi sekaligus juga membuat bingung. Kenapa pada penelitian pada zaman itu makhluk hidup itu, walau sel terkecil pada makhluk hidup itu tidak bisa dikristalkan. Berarti ini apakah makhluk hidup atau benda mati? Jadi masih dalam tanda kutip, ya kan? Untuk kita membahas lebih lanjut apakah virus itu benda mati atau makhluk hidup, mungkin saya akan bahas di video pembahasan saya berikutnya. Oke, sekian sejarah penemuan virus. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Jadi sampai bertemu pada video berikutnya. Tetap semangat untuk belajar biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.